Sidang Senat Terbuka Wisudawan Wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 2025 pada pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi kami ucapkan kepada segenap wisudawan wisudawati serta tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara wisuda program sarjana, pasca sarjana dan doktoral Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun 2025. Tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara kita dapat mengikuti proses belajar mengajar di tempat ini, dan sebentar lagi mereka akan tinggalkan kampus mengabdikan diri kepada pelayanan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan saat ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini: demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rata 1, 2 sampai doktor. Pada umumnya kita background hamba Tuhan yang telah bergelut dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan hal yang penting untuk kita ingat bahwa sekolah itu hanya menunjukkan kita sudah belajar. Tetapi yang penting dari kehidupan kita yaitu kita dipercaya sebagai hamba Kristus yang pada diri kita dipercayakan rahasia Allah. Hal ini penting dijaga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih setelah kita selesai dalam studi, jangan sampai kita kehilangan prinsip utama bahwa kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Saya ngerti kalau dia khotbah. Sekarang setelah terjadi ribut di Irak dengan Israel, bahasa baru lagi, Harmagedon muncul. Itu makanan apa, Pak? Itu makanan orang yang tidak tahu rahasia Allah. Kita dipercayakan rahasia Allah, dan rahasia itu dituntut dari kita bahwa kita dapat dipercaya. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena ada banyak dalam menempuh pendidikan Tuhan untuk kita supaya kita selamat. Itulah rahasia Allah yang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Orang yang mengerti rahasia Allah seperti yang dikatakan oleh Paulus, cukup lama rahasia itu tidak pernah terbuka. Namun dengan kedatangannya Yesus, rahasia itu makin dibukakan, sehingga kita punya tugas adalah membawa orang diperdamaikan dengan Allah, karena rahasia itu ada pada kita. Terima kasih Bapak untuk firman yang luar biasa yang membekali kami pada siang hari ini. Di tengah ibadah pembukaan acara wisuda ini, kami boleh pulang sebagai umat, sebagai hamba Tuhan, sebagai kekasih Tuhan yang mengerti panggilan kami, bahwa setiap kami harus selalu dicakap di dalam pekerjaan kami. Hormatilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Raja Gembala yang kami layani. Haleluya. Amin. Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia pada hari Jumat 22 Agustus 2025 segera dimulai. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia akan dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia kepada Ibu Dr. Tan Lili MTH MPD MMCBC. Kami persilakan. Teologi Anugerah Indonesia 22 Agustus 2025 saya buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia.
Namun beberapa tetapi pada tahun 90-an gembalanya datang ke tempat kami. Gembala ini seorang wanita. Pada saling membantu dan seterusnya. Lalu kemudian beliau mengundang saya untuk khotbah di daerah itu. Awalnya saya sudah iyakan, tapi kemudian saya berpikir, selesai saya khotbah, saya keluar dari situ. Mereka pikir baru selesai di situ. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia sudah menentukan musim dibesarkan beraktivitas di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia, yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Kepulauan Miangas sampai Rote. Sebuah bangsa yang didiami oleh masyarakat majemuk dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama, termasuk di dalamnya adalah agama Kristen. Nomor 418-STTAI-Romawi8-2025 tentang wisudawan-wisudawati program sarjana, magister, dan doktor Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun akademik 2024-2025. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia menimbang A. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian program sarjana, magister, dan doktor di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun akademik 2024-2025 dipandang perlu untuk segera diwisuda. B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir A di atas, maka dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Mengingat A. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. D. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). E. SK Ketua STTAI Nomor 260/STAI/Romawi11/2015 tentang pedoman akademik. F. Rapat unsur pimpinan STAI tanggal 8 Agustus 2025 memutuskan menetapkan pertama, menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor sebagaimana tersebut terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, nomor urut, nama, identitas, dan predikat kelulusan tersebut pada butir pertama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini kepada wisudawan dan wisudawati diberikan segala kehormatan, hak, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan gelar yang diperolehnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2025, Ketua STT Anugerah Indonesia, Dr. Tan Lili MTH MPD MM CBC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rodi Sirahayu MPD DTH atas SK yang sudah dibacakan. Selanjutnya kita akan memulai prosesi pemanggilan wisudawan wisudawati. Kepada para guru besar dipersilahkan untuk berdiri. 3. Jabatan Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia
asal Medan, Sumatera Utara. Olbaja Ondi NIM 1432185, jabatan Ketua Koda GPI Papua dan Papua Pegunungan, asal Jayapura, Papua. Frankie Ibo NIM 1432186. Sintong Sinaga 322829, jabatan Gembala GPDI Ebenezer Sembahi Baru. Selanjutnya, kami akan memanggil wisudawan wisudawati program studi Magister Teologi dan Pendidikan Agama Kristen YS Nugroho, asal Tangerang. Maida Simanjuntak NIM 1323823, jabatan Gembala GPDI Injil Sepenuh, asal Surabaya, Jawa Timur. Heri Setiono NIM 1323829. Mary Pabisa NIM 1323853, jabatan Ketua Jemaat Ernita Kristiana NIM 1323929, jabatan Pendeta Muda JKI Injil Kerajaan, asal Semarang, Jawa Tengah.
Stephen, NIM 1522254, jabatan manajer, asal Tangerang, Banten. Ong Janju, NIM 1522401, jabatan staf Yayasan Abalot, asal Salatiga, Jawa Tengah. Jeffrey Lakoy, NIM 1522428, jabatan dosen STT Eklit, Jawa Tengah. Rahel Mailena, NIM 1522442, jabatan Guru SMA Negeri 1 Sungkarajo. Hans Alfreds Luni, NIM 1523425. Robert Santoso, NIM 1523431, jabatan Gembala Jemaat GPPK Salatiga, asal Salatiga, Jawa. Edi Andi Kulto, NIM 1523443, jabatan Gembala GPDI LSD Margahuri Indah. Cynthia Marcelina, NIM 1523452, jabatan pelayanan anak teruna GPIB Piniel Singaraja. Rahel Winawati, NIM 1523453, jabatan Guru SDN Ketami 1 Kota Kediri, asal Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya, kami akan memanggilkan wisudawan wisudawati program studi Sarjana Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. NIM 1120918, jabatan Gembala GPI. Arili Yosef Labo, NIM 11201264, jabatan Gembala Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Ajaib, asal Timika, Papua Tengah.
Setianta Pramanta NIM 11201265, jabatan staf gereja JKI Injil Kerajaan Satelit Citarum, asal Semarang, Jawa Tengah. Riris Rumata Simbolon NIM 11201344, jabatan Gembala GPDI Sisoma Tanah Tembangan, Sumatera Utara. Eva Elizabeth NIM 11211322, jabatan Gembala GPI Jemaat City Harvest Sentani, asal Sentani, Jayapura. Stefanus Adiwijaya NIM 11211335, jabatan Regional Sales Manager PT DFI. Lucia Mulyawati NIM 11211354, jabatan Direktur Yayasan Rumah Berkat Yabes, asal Yogyakarta. Markus Anton Sutrisno NIM 11211356, jabatan Direktur Sivikana Mitra Sukses, asal Yogyakarta. Prada Kalbudi NIM 11211357, jabatan Gembala GPDI Kristal Jatisari Playen, asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Ian Thomas NIM 11211366, jabatan Gembala GPDI House of Worship Yogyakarta, asal Freddy Yosua Lumre NIM 11211380, jabatan Konsultan Swasta. Rudi Setiawan NIM 11211389, jabatan Wira Swasta, asal Semarang, Jawa Tengah. Donald Ainusi NIM 11211395, pekerjaan mahasiswa, asal Manokwari, Papua Barat. Grace Yesian NIM 11211431, jabatan Pendeta Muda Gereja JKI Injil Kerajaan,
asal Semarang, Jawa Tengah. Rosdianawati Budi Sugianto, NIM 11211432, Jabatan Bendahara Yayasan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa. Nino Erga Rumamba, NIM 1219518, Jabatan Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, asal Timika, Papua Tengah. Yokbet Sawa Semariani, NIM 1219635, Jabatan Pendeta GBI Manokwari, Papua Barat. Estefani Aru, NIM 1219664, pekerjaan guru, asal Berau, Kalimantan Timur. Natalia, NIM 1219701, Jabatan Pendeta GBDI Getsemani, Sulawesi Selatan. Riksan Nelson Baitano, NIM 1219753, pekerjaan guru SD Kalimini, asal Salatiga, Jawa Tengah. Dora Elsada Sutrisno, NIM 1220631, Jabatan Mahasiswa, asal Semarang, Jawa Tengah. Maruli Esther Silalai, NIM 1220747, pekerjaan mahasiswa, asal Siantar, Sumatera Utara. Daniel Stefan, NIM 1220800, Jabatan Marketing Nusantara Sakti Group, asal Semarang, Jawa Tengah. Tarjono, NIM 1220846, Jabatan Gembala Sidang Gereja Isa Al-Masih, asal Salatiga, Jawa Tengah. Chandra Sihite, NIM 1220853, Jabatan Gembala GBDI Philadelphia Simoy Laklak, Kepulauan
Mentawai, asal Nias, Sumatera Utara. Julvia Kasambo, NIM 1220924, jabatan Wakil Gembala GP Kabupaten Malang, Jawa Timur. Septiana Novita Sari, NIM 1220928, jabatan admin sekolah. Hosea Aldian Tama, NIM 1220934, jabatan operator SD Sumogawe 02, asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Vivi Sambeka, NIM 1220937, jabatan Elizabeth Sri Handayani, NIM 1221688, pekerjaan guru, asal Batanghari, Jambi. Tesalonika Parbedi, NIM 1221833, jabatan operator sekolah, asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rosana Ega Yuliana, NIM 1221912, pekerjaan wira usaha, jabat asal Salatiga, Jawa Tengah. Yati, NIM 1221156, jabatan guru SDN 01 Tuling Onsoy, asal Nunukan, Kalimantan Utara. Priscilla Rosdiana, NIM 1221057, jabatan kader ILP Puskesmas Pembantu Polbogo, asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yohana Paulina Siahaan, NIM 1221164, jabatan Vikaris Gereja Bethel Tabernakel Lubuk Linggau, asal Lubuk Linggau, Sumatera Utara. Sumatera Selatan. Yakob Samuel Piston, NIM 1221167, pekerjaan mahasiswa, asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Elizabeth Aprilia, NIM 1221189, jabatan Bendahara GPI Samirono, asal Salatiga, Jawa Tengah. Surajia, NIM 1221197, jabatan Kepala Edukasi KB TK Surya Asi Yogyakarta, asal Yogyakarta. Daniel Siagian, NIM 1221199, jabatan Wakil Gembala,
asal Karo, Sumatera Utara. NIM 122111135, pekerjaan guru PAUD Metanoia, asal Blitar, Jawa Timur. Eunike Dwi Susiana, NIM 12211136, jabatan TU SMP Kristen Sekinah Temanggung. Sia Fidelia, NIM 122111164, jabatan Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa, asal Semarang, Jawa Tengah. Putut Ageng Bagaskara, NIM 122111190, jabatan Guru SD Negeri Dolek 1, asal Salatiga, Jawa Tengah. Bowo Widiatmoko, NIM 1221161, jabatan Staf JKI Injil Kerajaan Semarang, asal Semarang, Jawa Tengah. Elisa Andreni Aritona, Berlina Barus Tongtul, NIM 122010076, pekerjaan guru, asal Mempawah, Kalimantan Barat. Wisudawati, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Kami, para wisudawan wisudawati, berjanji, satu, mengaplikasikan nilai-nilai pembelajaran, integritas Kristus, dengan keteladanan dan ketaatan, dalam kehidupan sehari-hari. Dua, membangun kebersamaan antar alumni, dan menjunjung tinggi nama baik alma mater STTAI. Tiga, mengerjakan visi STTAI berdasarkan karakter Kristus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Oh, amin, amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani
Indonesia 22 Agustus 2025. Dengan ini saya tutup di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hormat Bapak Ibu pimpinan Yayasan, Rektorat, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dan jajarannya, para dosen dan staf akademik yang hadir hari ini, dan juga para orang tua, keluarga yang berkenan membersamai para wisuda hari ini, dan undangan yang hadir hari ini. Terima kasih yang pertama buat Ketua Umum Gereja Pantai Kosta Indonesia yang sudah berkenan hadir. Beliau juga sekaligus Ketua STT Pantai Kosta di Indonesia. Juga saya sampaikan dengan hormat Bapak Ketua Senat Bapak Efraim Da Costa, sekaligus Sekretaris Majelis Pusat yang hari ini juga bersama-sama di tempat ini, dan Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah Bapak Pendeta Heri Purnomo MTH Dimin yang membersamai kita semua beserta jajarannya di Majelis Daerah yang hari ini hadir, resmi mendoakan kita semuanya, dan khususnya Bapak Franz Fuge STH dalam kondisi yang seperti ini. Beliau mensupport, mendoakan kita semuanya. Terima kasih Om ya, kita berjuang. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang ada, kami bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu Saudara semua bisa menghadiri acara wisuda STT Anugerah Indonesia di kelas 1 Salatiga. Dan kami juga mengundang rekan kerja mitra Biro Pendidikan yang ada di depan ini yang akan bekerja membantu Biro Pendidikan. Beliau bukan Biro Pendidikan di Jawa Tengah ini supaya hamba-hamba Tuhan di-upgrade untuk jenjang yang lebih tinggi yang tidak punya ijazah SMP, SMA akan. Dan terima kasih juga buat ketua-ketua STT yang hari ini hadir. Beliau juga Bapak Dr. Puji yang periode yang lalu ketua STT yang hari ini hadir ada di tempat ini. Terima kasih Pak Dr. Puji Suswanto yang sudah berkenan bersama-sama menghadiri wisuda ini. Dan Ketua STT Salatiga Bapak Mangku Budi MTH, beliau berhalangan karena masih ada kegiatan di kampus dan yang hari ini juga hadir, dan juga Bapak Dr. Gideon Rusli MTH, beliau periode yang lalu sebagai Ketua BPD Jawa Tengah. Terima kasih beserta Ibu yang hadir. Mungkin yang lainnya saya sebutkan ketua wilayah juga yang ada di BPD ini. Harapan saya sebagai Dewan Pembina di STT Anugerah Indonesia, biarlah kita semua tetap bersinergi satu dengan yang lainnya. Di ruangan ini mahasiswa dari interdenominasi gereja semuanya ada dari seluruh Indonesia mewakili setiap provinsi. Jadi Salatiga ini barometer Indonesia Mini, sehingga kita menjadi berkah. Ya, oleh sebab itu tetaplah kita saling mendoakan, mensupport satu dengan yang lain. Harapannya supaya sekolah-sekolah tinggi di Indonesia ini semakin maju. Kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang ingin sekolah Alkitab, STT Salatiga sudah membuka pendaftaran baru. Sekolah Alkitab Magelang juga sudah membuka sekolah Alkitab baru. Silahkan bisa masuk di sekolah Alkitab untuk membentukkan karakter melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita bersyukur ya atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Proses kewisudaan dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, saya minta maaf kepada para wisudawan. Mungkin selama pendidikan ya 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun S3, para mahasiswa mungkin sakit hati dengan saya minta maaf ya.
karena revisi-revisi tesis, disertasi, skripsi dipaksa untuk membuat jurnal, jadi sehingga sampai kadang-kadang mendiamkan juga. Tapi hari ini selesai sudahlah pekerjaan kita, tapi bekerja di hadapan Tuhan dengan baik. Jadi beberapa hari yang lalu mungkin ada ketegangan karena dipaksa jurnal harus terbit. Jadi Pak Ketua, Ibu Ketua STT kelas hari ini untuk mereka semua 74 yang wisuda 64 hari ini sudah terbit jurnal online dan cetak semuanya. Jadi saya sampaikan kalau tidak selesai jurnal walaupun skripsi, tesis, disertasi selesai tidak terbit jurnal online dan cetak tidak kami wisuda. Jadi itu yang membuat sakit hati. Tapi hari ini sudah selesai lah gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain tidak usah takut karena memang pemerintah menghendaki seperti itu supaya kita semakin berkualitas. Di sini ada Bang Dr. Elia Tambunan sudah masuk ya. Ya itu kita responi dengan baik. Bang Elia Tambunan sekarang kami sudah memiliki jurnal semuanya. Ya. Jadi belum support. Jadi kritikan pedas itu bukan berarti melukai menyakiti kita, tetapi membuat kita lebih semangat lagi untuk berkompetisi di dunia pendidikan. Ibu Bapak ya. Jadi yang terakhir ya, terima kasih juga yang disampaikan oleh para dosen ya yang sabar tunggu nilainya untuk input di mangkal data dikti gitu ya. Jadi akhirnya selesai dikejar-kejar, tolong nilainya segera dikeluarkan. Yang ada di depan ini mohon maaf apabila kami memaksa juga untuk segera mengeluarkan nilai. Jadi dalam perjuangan para dosen yang ada di SDT Anugerah Indonesia kelas 1 awal ini ada 50 doktor yang mendukung kami, sehingga kapan saya mengajar belum ada jadwalnya gitu ya. Jadi karena kebanyakan dosen, tapi mereka mendukung untuk suksesnya pendidikan di Indonesia. Dan di SDT Anugerah Indonesia kelas 1 awal ini ada juga yang dari Jepang yang sekarang ikut online dari Jepang, dari Colorado S3, juga ada juga dari Australia, dari Malaysia, dari Papua Nugini juga yang bersama menempuh pendidikan. Jadi di Indonesia di seluruh provinsi kami sudah bahasanya Ibu Ketua tadi semua dimasuki, pokoknya dijelajahi supaya bisa menuntaskan pendidikan. Nah kami berjuang untuk hal itu supaya Indonesia emas ke depan benar-benar dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada yang terakhir, yang paling akhir pesan sponsor. Jadi ada dari Bapak Ketua kita, dari Ketua Yayasan menerbitkan buku ya Bapak Pendeta Alfon Purwan MTH MPD MM SCBC. Judul bukunya 7 Pilar Kekuatan Gereja. Jadi yang akan beli nanti ada di depan sama Ibu Selin dan juga Ibu Ketua Ibu Dr. Tanlili MTH MPD MM CBC. Ada juga buku terbitannya judulnya Piala Wanita. Piala Wanitaku. Hebat juga ini. Piala Wanitaku, luar biasa. Ya, harganya murah terjangkau, hanya 1 lembar saja, uang 100.000. Ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Salam sukses semuanya. Ketua STT Anugerah Indonesia kepada Ibu Dr. Tanlili MTH MPD MM CBC, kami persilakan. Yang saya hormati Dewan Pembina Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, para dosen, Ketua Senat, dan Ketua Umum Gereja Pantekosta Indonesia, para pimpinan STT yang hadir. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu seperti tadi Pak Dr. Yahyo karena saya tidak begitu kenal, dan para tamu undangan serta orang tua yang berbangga pada hari ini. Dan terutama yang saya kasih kepada seluruh wisudawan wisudawati yang berbahagia hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Guru yang memberikan kita hikmat, yang mengatakan kita boleh ada sampai pada acara wisuda angkatan 15 di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini adalah momen yang bersejarah, karena tidak semua orang bisa memakai toga dan dipanggil namanya dan melakukan sebuah prosesi seperti yang barusan saja kita lakukan.
Ini adalah sebuah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan pilih. Sebenarnya hari ini bukan sekedar mendapatkan ijazah dan gelar kepada para wisudawan wisudawati, tetapi diberikan sebuah tanggung jawab bagi para wisudawan dan wisudawati untuk memberitakan Injil seperti tadi yang sempat disampaikan pada saat hambanya memberikan renungan firman. Ada sebuah pepatah mengatakan satu pemimpin yang benar dapat menyelamatkan satu generasi. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun 2025 tahun ini telah meluluskan 320 mahasiswa. Ini adalah wisuda yang kelima. Bayangkan kalau satu pemimpin saja bisa menyelamatkan satu generasi. 320 yang namanya Bapak Ibu tadi kita sebut ada di dalamnya. Berapa generasi yang kita bisa selamatkan bagi bangsa kita? Tema kita adalah the contribution of theological leaders to the nation. Ada 3 kata penting di sana. 1, kontribusi. Kontribusi di sini bukan berarti kita hanya mengisi ruang dan gelar tanpa memberikan makna. Pemimpin yang hanya hadir tanpa sebuah kontribusi itu adalah penonton, kan? Tetapi soal keberanian untuk memikul sebuah tanggung jawab walaupun tidak ada jabatan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah teologi. Bagaimana kita memberitakan seperti tadi namanya menyampaikan filsafat, tapi teologi itu bukan, itu menyelamatkan. Jadi 3 kata penting dalam tema angkatan 15, dan saya percaya kok saya bisa ada di dalam angkatan kelulusan wisudawan 15. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu semua saat ini. Dan Indonesia tidak kurang orang pintar, banyak. Tetapi kita kekurangan para pemimpin yang berani memimpin dengan nilai kekekalan. Itulah mengapa Tuhan memberikan tanggung jawab itu, kepercayaan itu kepada para wisudawan hari ini. Hari ini para wisudawan bukan sekedar selesai selebrasi, tetapi diutus untuk menjadi berkat dan memberikan buah bagi bangsa. Kalau saya minta waktu sedikit saja, saya ingin memberikan sedikit simulasi dan membawa kita kepada sebuah cukup sampai di sana. Belum lengkap kalau hanya berpikir ini adalah awal. Hari ini seperti kalau orang lagi balap gitu ya, ini seperti pit stop, tempat isi bakar visi. Cek ban integritas Bapak Ibu dan pastikan rem karakter Anda berfungsi. Dan kalau nanti di perjalanan mulai lelah, ingat satu hal di Google Map kehidupan kita. Tuhan itu bukan cuma tujuan akhir kita, tetapi Dia juga menuntun kita belokkan mana selanjutnya. Jadi jangan matikan GPS kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat menanggung membawa tanggung jawab para pemimpin bangsa masa depan. Gas terus, asal jangan ngebut di jalan yang salah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi berlayar di laut lepas, perahu melaju di tengah arus deras. Dengan anugerah Tuhan yang tulus dan ikhlas, lahirlah pemimpin berhati kasih, kuat dan cerdas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Kepada yang terhormat Ketua STT Anugerah Indonesia bersama dengan jajarannya, Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia Bapak Pendeta Dr. Efraim Dakusta, MTH, MPD. Kepada yang terhormat Dewan Pembina STT Anugerah Indonesia yang hari ini diwakili Pak Dr. Yahyo juga sebagai Ketua Seminari HTLO Salatiga. Puji Tuhan. Para dosen tetap dan dosen tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kepada yang terhormat rekan-rekan pimpinan STT yang hadir pada kesempatan ini, kami tangan bersama memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita
sesuai dengan apa yang dipercaya Tuhan kepada kita saat ini. Kepada yang terhormat Ketua Umum GPDI Bapak Pendeta Dr. John Weol, terima kasih beliau dari Jakarta boleh menyempatkan hadir bersama dengan kita dan memberikan satu orasi ilmiah, merupakan kehormatan bagi kita di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia. Beliau boleh hadir. Terima kasih Pak. Ojo kapok nggih Pak. Matur nuwun Gusti berkahi. Haleluya. Ketua MD Jawa Tengah dan juga jajarannya, terima kasih sekali untuk doa dan dukungannya yang diberikan kepada STT Anugerah Indonesia, khususnya yang berada di wilayah ini. Para orang tua dan juga wisudawan wisudawati, puji Tuhan atas nama Yayasan Tabja Indonesia yang menaungi STT Anugerah Indonesia mengucapkan selamat atas diwisudanya Bapak Ibu hari ini. Dengan penuh perjuangan, S1 kita tempuh dalam waktu 4 tahun, S2 kita tempuh dalam waktu S1 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 3 tahun. Waktu yang cukup panjang, namun ini adalah sebuah proses. Kemarin dalam sambutan Dirjen Bimas Kristen RI yang hadir dalam wisuda gelombang 1 tanggal 13 Agustus kemarin, beliau menekankan bahwa adanya perguruan tinggi teologi yang proses perkuliahannya tidak sesuai dengan standar. Dan satu apresiasi yang diberikan pemerintah kepada STT Anugerah Indonesia, bahwa STT Anugerah tidak pernah lepas yang namanya berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kristen RI. STT Anugerah selalu meminta pembinaan, bahkan ketika salah pun kita siap untuk dibina. Jangan sampai ada istilah sampai dibinasakan, diskors apalagi dicabut izinnya, kan repot. Terakreditasi baik sekali, dan 4 prodi baik S3, S2 teologi dan PAK, dan S1 teologi, kita berdoa dan target 2026 dan 2027 semua bisa akreditasi baik sekali dan menuju unggul. Target kita 3 prodi minimal bisa unggul, puji Tuhan. Apalagi ada regulasi terbaru untuk akreditasi, bukan lagi baik sekali dan unggul, ke depan terakreditasi. Jadi semua perguruan tinggi ketika upload data atau dokumen hanya ada 2 jawabannya, terakreditasi atau tidak. Kalau sampai lolos dalam proses upload data atau dokumen, maka akan dikunjungi, puji Tuhan kalau bisa akreditasi. Kalau tidak, tentu ada proses lagi. Dan setelah itu, setelah terakreditasi, akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Target kita STT Anugerah pasti menuju internasional. Puji Tuhan, ada di Indonesia. Kok jumlahnya sangat sedikit? Dari situ saya secara pribadi yang Tuhan percayakan mendirikan STT Anugerah ini, hati saya membara. Dan saya berusaha bagaimana STT Anugerah ini harus terdengar sampai ke pelosok bahkan pedalaman yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur dengan adanya DPA, dosen pembimbing akademik, dan juga Bapak Ibu yang menjadi alumni STT Anugerah adalah suara yang terus menyampaikan kabar baik, info-info terbaik dari STT Anugerah Indonesia, bahkan mungkin dari STT lain. Kami berjuang. Tadi saya guyon sama Pak Pendeta Dr. HTL. HTL ini tinggal angkasa aja yang dia belum tembur. Ya, mudah-mudahan yang di neraka juga dia tarik bisa kuliah di STT Anugerah, kan begitu. Nah, beliaunya luar biasa. Boleh kita berikan aplaus buat Bapak Pendeta yang semester 1 sampai semester 6 untuk S3, semester 1 sampai semester 4 untuk S2 telah berjumlah kurang lebih 1.500 mahasiswa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk S3 saya sangat bersyukur karena mencapai 200 sekian mahasiswa, dan kita patut syukuri ini karena kerja keras
para dosen dan dewan rektorat yang tiada berhenti. Gimana caranya merekrut mahasiswa bukan dengan kemudahan, bukan tanpa proses yang harus dilalui dalam proses pendidikan. Tadi disampaikan oleh salah satu pembina kita, salah satu ketentuan mahasiswa itu di wisuda adalah harus menghasilkan jurnal. Dan kita bersyukur hari ini Bapak Ibu masuk pada gelombang yang sekian di wisuda, semua bisa menghasilkan jurnal. Kita jangan berhenti sampai di situ. Seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, kita harusnya terus memacu diri dan belajar bukan hanya pada waktu di bangku kuliah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah S1 berdoa untuk bisa lanjut S2. Yang S2 lanjut yang S3. Yang S3 lanjut ambil prodi yang lain. Semangat belajar. Kami pun berusaha untuk belajar sampai hari ini. Bahkan pendidikan ya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih dari satu doktor. Mungkin doktor teologi, doktor misi, doktor misiologi, doktor konseling, doktor macam-macam. Semakin kita berisi, kita harusnya semakin menunjukkan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita sama seperti Yesus yang punya segalanya, memiliki segalanya, tapi konsep hamba tetap ada di dalam dirinya. Apapun jabatan kita, apapun gelar yang Tuhan percayakan kita sandang, tetap rendah hati, muliakan Tuhan lewat gelar akademik, lewat jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, selamat buat para wisudawan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan pertama sekali selamat buat kami ya, para alumni sekarang menjadi alumni 64. Boleh tepuk tangan yang meriah dong. Tiga pilar lain adalah alumni. Ya. Jadi alumni itu hari ini kami 64 resmi masuk dalam keluarga besar alumni STT Anugerah Indonesia. Alumni adalah wajah kampus di luar. Ya, kalau alumni jelek, maka kampus itu pasti jelek. Alumni adalah pilar yang menjaga martabat alma mater. Oleh sebab itu, kami percaya 64 ini adalah orang-orang yang menjaga betul ya martabat daripada kampus Seminari HTL. Alumni adalah kontributor yang berkolaborasi dengan gereja, lembaga, dan masyarakat untuk semakin memperkuat STT Anugerah Indonesia. Jika dosen menyalakan api pengetahuan, mahasiswa menyalakan semangat perjuangan. Kami berterima kasih. Demikian juga tidak kebetulan izinkan saya berterima kasih juga kepada Ketua Umum GPDI Bapak Pendeta Dr. Joni W.O. dan seluruh hamba Tuhan yang hadir memberi teladan dan dukungan. Kami juga berterima kasih buat seluruh tamu undangan dan keluarga besar yang mendukung kami pada hari ini. Sahabat kami yang hidup, pada saat siang hari ini kami mengucapkan syukur. Ada hari ini ada 67 wisuda. Kalau sebentar hamba-hambamu akan kembali ke tempat masing-masing, baik yang ada di sekitar Semarang, Salatiga, bahkan di luar Jawa. Kiranya Tuhan sertai perjalanannya sampai ke tempat tujuan dengan segala selamat. Tuhan juga akan memberkati bagi yang sudah berumah tangga, karuniakanlah hidup nikah yang diberkati, buah-buah nikah yang diberkati. Bahkan juga pelayanannya Tuhan berkati. Apa yang dipegang kerjakan dibuat berhasil. Bahkan Tuhan karuniakan kesehatan. Tidak ada penyakit yang bersarang dalam tubuh kami. Seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan normal. Bahkan umur panjang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Allah Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita hari ini, besok, sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang mulia, akan bersama-sama memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara wisuda ini. Haleluya, amin.
Hadirin wisudawan wisudawati, terima kasih karena telah mengikuti seluruh rangkaian acara prosesi wisuda Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Kami akan menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Salatiga, ke Salatiga membeli lumpia. Bersama Tuhan pasti bisa. Sukses selalu wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Bebas. Segera pendidikan Satu, dua. Oke. Bebas. Satu, dua. Bebas, boleh. Satu. Selamat kepada wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. MBP News melaporkan.